itu bisa mendukung perekonomian masyarakat ketika semuanya itu berjalan bersatu, budayanya, wisatanya, dan kemungkinan akan berkembang ini UMKM untuk menjual hasil-hasil masyarakat yang ada di sekitar. Setelah panen dilaksanakan lagi namanya pesta panen Mapadendang. Kami dari tim PPK Ormawa UKM Musedi WNN kembali mengunjungi desa Tabo-Tabo, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki karakteristik geografis berupa dataran rendah hingga perbukitan yang didominasi oleh lahan pertanian. Kondisi tersebut tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis kearifan lokal. Masyarakat di sini mayoritas itu bertani, berkebun. Jadi hasil pertanian itu padinya, hasil kebunnya itu masih itu saja yang kita dapatkan. Kemudian madu hutan, madu, gula merah. Lancar beroperasi itu Pak. Itu sudah kegiatan sehari-hari itu masyarakat. Dan desa ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata karena memiliki kekayaan alam seperti bulu cangkoleng, air terjun Tinjo Bali, dan air terjun Tangga Pelangi. Tadi juga Pak, unik saya dengar tentang budaya Masoro-Soro di sini ya Pak. Biasanya itu Pak, budaya Masoro-Soro itu Pak seperti apa yang dilakukan pada saat itu? Jadi budaya Masoro-Soro itu ada sebuah baruga, tempat mengumpulkan di situ sesai, sesanya makanan ayam, gogos, buras. Kemudian ada ritual di situ, ada penitinya nanti yang melakukan ritual dengan bakar dupa. Kemudian setelah itu diambillah dua kelompok untuk mempersiapkan acara tersebut dengan mempersiapkan yang namanya ayam. Pakai ayam untuk diadu. Diadu. Setelah diadu sampai salah satu ayam tersebut ada yang mati, yang mati itulah diperebutkan nanti untuk dibagi bulunya, dagingnya untuk mereka bawa ke sawah untuk persiapan panen. Jadi itu ada kegiatan pengaduan ayam Pak, sabung seperti sabung ayam. Jadi yang mati itulah yang nanti dibagi-bagi. Setelah itu selesai cara setelah Masoro-Soro itu akan setelah panen dilaksanakan lagi namanya pesta panen Mapadendang. Tapi itu yang pesta panen Pak hanya masyarakat
lokal yang datang atau ada dari luar? Untuk sampai saat ini masih lokal Iya. karena belum belum dikenal oleh mancanegara ataupun negeri kita sendiri, dalam negara kita belum mengenal dan mengetahui kalau ada budaya di desa ini yang unik. Iya. Iya. Hmm. Dan mungkin dengan adanya dan terkenalnya nanti wisata yang ada di desa Tabo-Tabo, mungkin akan dikunjungi oleh wisatawan asing melihat budaya-budaya tersebut. Iya. Dan itu bisa menambah nilai ekonomi Iya, betul, masyarakat ketika mereka datang, Dan- pengunjung banyak melihat. Kalau jadwalnya sore-sore di bulan-bulan segini, kita mau ke Tabo-Tabo nginap dulu untuk menunggu Iya. waktunya. Apalagi nih festival budaya diadakan setiap tahun nih Pak. Iya. Permasalahan yang dihadapi desa Tabo-Tabo adalah masih minimnya branding dan promosi wisata. Sehingga jumlah kunjungan masih rendah, yaitu sekitar 100 pengunjung per minggunya di Bulu Cangkoleng, 5 orang di air terjun Tinjo Bali, dan 8 orang di Tangga Pelangi. UMKM juga masih bersifat musiman dengan pendapatan rata-rata di bawah 2.500.000 per bulannya, lebih rendah dari UMKM Pangkal. Selain itu, sekitar 70% masyarakat belum familiar dengan QRIS. Akses internet masih terbatas pada jaringan 3G, serta 30% pemuda desa masih menganggur. Perkembangannya kurang baik karena belum kita lakukan pungutan untuk pengunjung. Untuk memperbaiki itu mungkin kami dari pemerintah desa akan membuat peraturan desa, perdes, untuk pungutan wisata tersebut, dan akan dikelola oleh kelompok wisata Pok Darwis. Kawasan juga banyak jenis-jenis pohon yang dilindungi. Ada yang namanya eboni, itu kayu hitam yang khas Sulawesi Selatan, yang keras dan dilindungi. Itu juga Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami tim PPK Ormawa UKM Seni UNM menawarkan solusi melalui penguatan branding wisata berbasis budaya Pasoro-Soro, inovasi produk UMKM seperti gula Pasoro, serta pelatihan digital marketing dan penguatan QRIS. Program ini juga mencakup pembentukan badan pengelola desa wisata dan kelompok seni tabe untuk mendukung pengelola wisata berbasis masyarakat serta meningkatkan kunjungan wisata dan pendapatan masyarakat.